Bapak Ibu, mari kita mulai dengan doa. Bu Sinaga, selamat datang. Siapa yang belum lagi, Bu? Bu Agustina off cam ya, tidak apa-apa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Amin. atas penyertaan-Mu pada masing-masing dari kami. Engkau juga masih menyertai kami dengan kesehatan, meskipun di beberapa daerah cuacanya sungguh sangat panas. Kami juga berjuang dengan kesibukan kami masing-masing. Semoga Engkau memberkati kami, sehingga boleh setiap tanggung jawab kami Kau bantu, Kau selesaikan, dan kami juga dapat menyelesaikan tanggung jawab kami, baik di rumah, di keluarga kami, ataupun di gereja, ataupun dalam rangka meningkatkan profesionalitas kami sebagai guru di PPGI. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, Amin. terima kasih atas kedatangannya. Ini sebenarnya, ini Bapak Ibu, jadi saya itu masih mempunyai PR. Jadi Bapak Ibu tahu kalau saya sangat mengkritisi berapa target capaian kemahiran ya, peserta didik. Termasuk Bapak Ibu juga saya harapkan nanti lulus dari kelas ini, itu Bapak Ibu mampu presentasi, karena itu penting untuk ujian sebenarnya. Ya, mampu presentasi. Dalam pengalaman kami dulu, saya, Bu Mawarni, Suster Teresia, itu banyak mahasiswa itu jatuh bukan pada teknis presentasi modulnya, tetapi kemampuan presentasi. Jadi misalnya gagal share screen, audio tidak lancar, hal-hal seperti itu kadang-kadang mengganggu penguji, beberapa penguji yang serius ya. Nah, itu kemudian kalau misalnya penguji sudah bad mood begitu, katakanlah demikian, pertanyaannya semakin macam-macam gitu. Lalu nadanya semakin naik. Ini gimana sih mahasiswa kok share screen aja nggak bisa, mau profesional bagaimana? Nah, nada itu kan kadang-kadang menjatuhkan mental. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum pernah share screen, nanti saya harapkan kapan-kapan bisa share screen. Tapi mari kita mencoba di modul 2 ini. Saya sebenarnya sudah mendownload punyanya Pak Laya, tapi Pak Laya belum ini ya, belum hadir. Tapi ada yang mau share screen? Yang kemarin bisa itu kan Bu Sinaga sudah bisa, Bu ya? Sudah bisa. Semoga nanti bertahankan. Bu Krisna jelas sudah bisa. Bu Anastasia sudah bisa ya, Bu ya? Sudah bisa. Bu Nuriana juga. Bu Nurian dulu sudah pernah atau, Bu? Atau belum? Masih mute, Bu. Belum pernah, Pak. Nah, itu maka menjadi PR saya. Kalau saya ingin 100% bisa share screen, tapi kan ini belum bisa 100%. Saya sadar, tapi tetap saya mau juga menyemangati Bapak Ibu, kalau targetnya kemahiran 100%, jadikanlah itu 100%. Saya tidak masalah dengan Bu Krisna, saya tidak masalah dengan Bu Anastasia, saya tidak masalah dengan Bu Sinaga. Pak Arisman juga bisa, toh Pak? Dulu kita share screen ya, Pak Arisman ya. Tapi Bu Nuriana saya belum. Padahal pekerjaannya juga lumayan bagus sebenarnya. Gimana Bu? Bisa share screen? Bisa saya coba. Ya, silahkan. Mau LK yang 9 atau yang 10? Silahkan. LK 9 saja ya, Pak. 9B ya? 9 yang kedua ya? Iya. Oke. Saya sudah nilai, Bu ya. Nilainya berapa tuh? Lupa saya. Oh, yang mana, Pak? Saya belum, Yang kalau yang kedua saya belum lihat nilainya, Pak. Oh iya, ya sudah. Eh, Oke, oh ya belum. coba bisa tidak? Sebentar ya. Kalau saran saya dibuka dulu, baru Sudah, sharing. Mas? Kalau saran saya ya, beberapa laptop Oh, begitu. Tapi nggak apa-apa, oh coba ya, coba aja Bu. sebentar. Oh Oh ya ya, sudah. sebentar dulu, Pak.
Kalau Pak Silvanus pernah share screen nggak? Belum, Pak, belum pernah. Apakah nanti berkenan? Karena kan sudah selesai juga pekerjaannya itu. Yang di loka berapa, Pak? Loka 9B Boleh, boleh, boleh. boleh. Atau Ini yang pakai yang satu, Pak. yang loka 1. Oh, loka 1. Baik. Loka 1. Oke. Begini cara kalian mengoreksi Bapak Ibu ya. Jadi ini Bu Nuriana nanti saya akan coba menjelaskan cara saya mengoreksi. Bu Nuriana nanti bisa konfirmasi. Pada modul ajar 1 ini Bu Nuriana mempunyai pilihan tema atau materi pokoknya aku pribadi yang unik. Ini berarti elemen pribadiku kan, Bu? Aku pribadi yang Iya, unik. elemen pribadi. Iya, betul. Bayangan saya dan didukung oleh para pembuat modul PAK di belakang saya, Bapak Ibu, saya yang punya basic pedagogi, saya juga anggota Komkat. Jadi mohon dimengerti saya mengoreksi dari perspektif itu. Jadi perspektif saya mengoreksi Anda itu dua kompetensi di belakang saya. Ada pedagogi karena saya psikologi pendidikan, ada juga pesan-pesan teolog yang berharap saya mengoreksi Bapak Ibu dari perspektif teologis. Nah, di sini mungkin membedakan saya dengan Pak Ate, membedakan saya dengan Bu Irin. Kami ada kesamaan jelas. Membedakan saya juga dengan mungkin Romo Sugi, karena saya adalah latar belakang psikologi pendidikan. Begitu ya Bu Nuriana ya. Kita ke bawah. Dari tema tadi, Iya, pribadiku Pak. tadi, saya berharap tidak hanya aspek kognitif yang dijadikan KKTP. Jadi karena pribadiku, namanya juga pribadiku. Kalau otakku, gitu, nah, maka mungkin itu hanya kognitif. Kalau perasaanku, nah, Iya. mungkin itu hanya afektif. Tapi Ibu Nuriana dan mungkin teman-teman yang memilih pribadiku. Maka saya berharap ada 3 aspek yang dijadikan tujuan pembelajaran. Bu Nuriana memang tidak spesifik membagi berapa persen ya target peserta didik. Tapi justru dari situ Ya. saya Ya. menganggap Bu Nuriana mau Terus 100%. saya Mau 100% dalam hal Iya, ini. betul, Pak. Saya ingin 100. Pribadi yang unik dengan segala kekuatan dan keterbatasan dirinya sebagai citra Allah, ya. Jadi tidak hanya kognitif ya, menerima materi yang disampaikan itu kan kognitif, tapi juga Ya. memahami dirinya sebagai pribadi yang unik, lalu ini yang penting mensyukuri segala anugerah yang diterima. Dari target peserta didik ini, saya berharap 100% kognitifnya berkembang, spiritualnya berkembang, mensyukuri kan spiritual. Dan juga afeksi, karena ada aspek psikologis dalam pribadiku sebagai cipta Allah. Pasti harusnya ada psikomotorik. Kita ke bawah, metode model pembelajarannya PBL, ke bawah. Stop. Memang yang disayangkan, dan mungkin Bu Nuriana juga tahu, dalam KKTP-nya itu ditulis C, C, Ya. C, 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 gitu kan Bu? C1, C2, Iya. C3, terima kasih ada C6. Terima kasih ada C6, merefleksikan dan mengembangkan. Tetapi Ya. dari pihak korektor, wah tidak koheren ini, karena judulnya adalah pribadiku, dan bukan kognitifku. Gitu. Maka aspek tujuan pembelajaran yang mensyukuri, itu tidak muncul dalam KKTP. Yang kan di kiri Ya. sebelah kiri, Ibu kan lihat ya, tujuan pembelajaran. Ya. Menggambarkan C3. Kemudian ya yang kata kerjanya yang mencolok itu mensyukuri dengan sikap mandiri. Sikap Ya, mandiri itu jelas mensyukuri. psikomotorik afektif. Mensyukuri itu Iya, betul. afektif naik, tapi ketika diterjemahkan dalam KKTP tidak ada itu unsur afeksi dan psikomotoriknya. Kalau temanya adalah kognitifku, ini 100 Bu, gitu ya. Tapi Iya. masalahnya judulnya adalah pribadiku. Citra Allah lagi, gitu. Bukan analisaku terhadap Allah, bukan penjelasanku terhadap Allah, C2, bukan kemampuanku menggambarkan Allah, C3, tetapi ada rasa syukur tadi.
Nah, ini yang dalam KKTP sebenarnya kami harapkan ada. Ke bawah lagi, Bu. Maka dari sini sudah ada masalah kan. Ini Ya. kata judulnya pribadiku, tapi kok cuma C, C, C aja. Kalau 100% tingkat mahir itu hanya C-nya saja, maka tidak lengkap. Ke bawah lagi, Bu. Saya akan ini ya. Stop. Pertanyaan pemantik tadi. Pertanyaan pemantik. Mengapa? Semester. Oh ya. Ya, sebenarnya tidak ada masalah sih, karena guru berhak ya memberikan C sepenuhnya dalam modul ajar. Tetapi dari pihak korektor dengan pesan-pesan endorsement dari teologi merasa ini tidak lengkap, Bu. Tapi sebenarnya tidak salah, karena itu hak guru untuk sepenuhnya kognitif atau sepenuhnya afektif. Maka nilai Ibu tidak bisa saya remedi, karena itu hak Ibu. Cuma dari sisi persepsi teologis, kebenaran teologisnya tidak lengkap. Karena pelajaran agama itu tidak hanya mengeksplorasi pernahkah kamu melihat ada orang sama persis, yang itu bagus untuk kognitif. Mengapa manusia diciptakan Tuhan berbeda? Itu kan kognitif juga. Jelaskan mengapa manusia itu unik. Itu juga sangat kognitif. Jadi ini memang koheren dengan KKTP, Bu. Tetapi dari sisi teologinya, loh di mana afeksinya gitu. Anda muridnya berapa, Bu? Muridnya ada 10 orang. Ya. Anda mau membuat 10 orang ini hanya pintar secara kognitif saja? Kan gitu pertanyaannya. Apakah Ya. Anda hanya membuat 10 orang ini mahir 100% dalam aspek kognitif saja? Bisa menjelaskan secara rasional siapa Tuhan itu, kenapa manusia berbeda? Atau bisa nggak ditambahkan 10 orang ini nanti bisa mensyukuri dirinya? Seperti yang dijanjikan di awal. Tetapi kan tidak ada di KKTP. Apakah Anda juga bisa membuat 10 orang ini menghargai pribadiku? Nah, hal-hal seperti itu ya. Menghargai itu kan afektif yang tinggi. Tetapi tidak ada dalam KKTP. Ke bawah lagi, Bu. Lalu memang kalau kita lihat ke bawah, tidak ada masalah dengan alokasi waktunya, dengan sintak-sintak PBL-nya, itu tidak ada masalah. Bahkan dari pretest itu juga ada, memotivasi semangat. Jadi gini, Bu, jadi kalau saya melihat secara keseluruhan, ini sangat lengkap, cukup bagus, meskipun ini bahkan artikelnya itu kan afektif banget itu. Dampak jika belum menerima diri sendiri itu psikis rohani banget. Tetapi KKTP-nya tidak ada afeksinya. Itu ya. Coba sampai lampiran, maka Bapak Ibu juga akan sangat paham bahwa sebenarnya tidak ada masalah serius pada modul ini. Karena 100% ini bahkan detail berapa menit. Per 10 menit itu Ibu Nuriana menjelaskan langkah saya apa. Kan tertata nih di sini. Ya. Tertata di sini nih. Iya. Di modul kedua juga. Nah, masalahnya cace itu yang ini pribadiku dan bukan hanya pikiranku, bukan hanya kognitif. Maka seolah-olah buat apa anak bawa kitab suci kalau hanya belajar rasional gitu. Dalam pikiran saya, Bu Nurian, kitab suci tidak untuk mengembangkan kognitif. Kitab suci terutama mengembangkan afeksi rohani. Oke, dari saya itu. Apakah Bu Nuriana ada komentar? Silakan. Saya memang masih bingung untuk yang bagian KKTP ini, Pak. Karena menurut saya sudah menggambarkan masuk bagian afektifnya dengan bagian ini. Mungkin dengan cara peserta didik dapat merefleksikan dirinya gitu, bahwa dirinya unik dengan cara membuat doa. Atau dia sudah dapat menggambarkan dirinya Ibu merefleksikan itu sebagai pribadi yang unik dengan segala kekuatan. Ya, Ibu merefleksikan itu dalam kurung C atau A? Iya.
Yang merefleksikan itu dalam kurung C atau A, yang Ibu tulis sendiri. C. Nah, C itu artinya C, Pak. cafektif atau kognitif. Kan Ibu sendiri Kognitif, yang Pak. menulis, ya kan? Dan memang. Jadi kalau afektif itu ada Iya. menghargai, mensyukuri itu sebenarnya Ibu tidak tanda kurung itu. Jadi mungkin saya tidak melihat. Yang di bawah itu loh. Iya. Itu kan sebenarnya bisa dikasih Iya. A5 gitu. Maka kan hanya C, C, C. Yang menonjol dalam KKTP itu C1, Iya. C2 gitu. Ibu, itu ya Iya. Bu Noriana. Iya, Pak. Ya, ya. Tapi itu saja. Jadi sebenarnya eh, dan ini menurut saya ya, risikonya adalah terlalu banyak target yang harus dicapai peserta didik. Ini 2 JP atau 3 JP, Bu? 2 JP. 2 2 JP JP. ada 6 KKTP. Menurut saya itu Iya. ngeri-ngeri sedap ya. Jadi harus ada banyak asesmen, harus banyak pengolahan antara C1 sampai dengan C6, itu harus di asesmen semua, Bu. Kalau itu di PTK-kan, KKTP-nya itu, banyak kali Iya. yang harus diolah. Biasanya beberapa pengajar itu hanya fokus pada 2 KKTP atau 3 KKTP saja. Karena hanya 2 JP. Gitu. Seminar yang 3 jam aja bisa aja fokus pada 2 JP. Jadi, tapi ya itu adalah hak dari guru. Hanya saya sangat riskan Iya. 2 JP ada 6 target capaian yang harus dicapai siswa. Kalau terlalu banyak yang harus dicapai itu bisa capek siswa. Setelah dia menyadari harus menjelaskan, setelah menjelaskan harus menggambarkan. Setelah itu harus apalagi merefleksikan, itu kan mikir terus, Bu. 2 JP, C1 diperes, C2 diperes, C3 diperes, C6 diperes, itu kan risikonya capek. Iya. Oke, jadi Bu Iya. Nuriana bisa menggambarkan itu ya, di kelas saya sudah detail. Tetapi apakah saya seimbang dalam mengolah ini loh, anak-anak ini supaya tidak hanya berpikir saja, C saja. Ada juga senangnya, afeksinya, ada juga gerak-geraknya. Dan PBL itu sebenarnya kan gerak-gerak, tidak hanya duduk dan mikir gitu. Ada gerak, ada Iya. ngobrol gitu. Iya, betul. Sementara itu, Bu Nuriana, terima kasih Iya. sudah Iya. berbagi. Iya. Tapi Terima nilai kasih, aman Pak. ya, ya. Bu Nuriana tidak melanggar apa Aman, ya Pak. prinsip secara pedagogik begitu memang hak, tapi secara teologis memang ada yang kurang dari saya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nuriana. Silakan, tadi Pak Silvanus Kak, apakah bisa share Pak? Dari berapa tadi, Pak? Seikhlasnya Pak Silvanus mau sharing yang Oke. berapa? Saya coba yang satu dulu, pelajaran 9 ini ya. Ya. Ya, 9 nih. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa di chat ya, di kolom chat atau Q&A ada 2 ini. Silahkan nanti kita diskusi di sini. Oke, Halo. modul ajar 1 ya Pak ya, Pak Silvanus. Saya mencoba untuk mengomentari ini. Iya. Pak Silvanus nanti bisa memberi feedback atau apa. Ya, balas komentar. Kita saling mendengarkan saja. Modul ajar 1 itu ada di SD 16 Sungai Jelawai, Pak ya. Sungai Jelawai ini Sungai Cilawai. itu di mana, Pak? Maksudnya kalau Bapak cerita siswanya berapa, kondisinya seperti apa begitu? Ya, baik. Kalau siswanya itu kalau di ini keseluruhannya, tapi yang kalau ambil ini yang di kelas 3 ini itu jumlahnya ada 7. 7. Karena Terus? digabung dengan Kristen kan, jumlah sidang Katoliknya ada 7. Begitu.
Nah, lalu kalau di tempat ini kami kan masuk daerah terpencil nih, 3T di sini. Nah, ya, 3T. Nah, kemudian bagaimanapun caranya di sini kami memang masih kurang untuk lokalnya baru 5 Siap, di siap, siap. situ. Oke. Ke bawah, Pak. Ya, ya. Kenapa saya Ah, tanya itu? Karena ya, temanya adalah aku dapat tumbuh dan berkembang. Maka iya, aku kan berarti siswa, Pak ya. ABCD ya. iya, Audience, iya, behavior, itu iya, kan. Degree-nya juga kita hitung. Degree-nya adalah siswanya itu seperti katanya Pak Silvanus ada dalam 3T. Sekarang, aku tumbuh dan berkembang 3JP, satu pertemuan ya. Ke bawah lagi. iya, Kelas 3 SD ya, Pak ya. Oke, stop. iya, Jadi, saya akan langsung ke target peserta didik. Saya membayangkan, ya, apabila 7 orang, kita katakan misalnya siswanya 3T, itu 100% mahir. Itu kan indah banget, Pak. Jadi kita itu mau mengentaskan 7 orang dari daerah 3T ini menjadi siswa yang terbaik. Bayangan saya begitu. Karena 3T. Jadi misalnya ada excuse ya atau alasan. Loh Pak kan daerah 3T, maka bolehlah kami 20% lah. Loh kebalik Pak. Kalau kalau dia di kota, targetnya 20%, siswanya masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau sudah 3T, targetnya itu misalnya 20% mahir. Lah mereka masa depannya bagaimana? Yang 4 orang itu bagaimana? Kita itu membuat mereka semua yang dari 3T ini mahir. Justru karena mumpung hanya 7 orang bersama kita, kan ada yang siswanya 40 orang, ada yang siswanya 20 orang, ini hanya 7 orang. Gitu kan? Kita bayangkan, bisa lah kita buat 7 orang ini mahir. Mahir dalam hal apa? Ini 60% ya. 60%, 40% dan 10%. Ya. Yang 10% itu ada bentuknya atau dari dunia lain, Pak? Atau bagaimana, Pak Silvanus? Kan 60% mahir. nah, kalau yang ini yang ngambil dari 10, ya, karena ini tadi waktu perubahannya tadi itu kan ada yang disuruh revisi di sini Oh ya, awalnya 50 yang 60 di sini ya. Nah, ya. jadi ini enggak turunkan lagi di sini, Oke, di ya 10-nya jadi ini. 10% nggak ada ya. Nah, oke. Ya, Ini sebenarnya saya ya Pak ya, berharap karena hanya 7 orang, jadikan mahir semua. Kenapa toh susah menjadikan mereka mahir? Saya kan langsung melihat ke KKTP. Ada apa dengan KKTP-nya? Apakah susah banget toh KKTP-nya? Coba kita lihat KKTP dulu, Pak. ya Pak. Ada oke. Lagi, sedikit lagi. Udah. Oke. Bapak Ibu, saya tuh kadang-kadang bertanya, kenapa KKTP-nya harus banyak itu kenapa ya? Ini kan 4 ya. Mengenali. Kan beberapa dari Bapak Ibu tuh KKTP-nya banyak banget itu ya. Kenapa tuh harus banyak-banyak saya tidak saya tidak paham. Karena kalau terlalu banyak itu kadang-kadang berat bagi siswa ya. Tapi kita lihat, mengenali dan menjelaskan ciri pertumbuhan fisik. Bisa dong, anak kelas 3 bisa lah. Ya Pak? Siapa? Bisa ini 100% kan? Kan mereka kan kayak sebutkan anggota tubuhmu kira-kira gitu Pak ya. Anggota tubuh. Iya, iya. Cuma di Terus sini Pak Greg, ini kan berdasar pengalaman pengalaman saya di kelas 3 ini kan. ya. Karena di sini sebenarnya ada satu siswa itu berkebutuhan khusus dia sebenarnya. Jadi Hmm. kalau nilai selalu nilainya di pos sebenarnya. Kalau dia nggak Kalau dikasih nilai 100, dia nangis pulang dia. oke, oke, oke. Ah, Oke, kita akan coba. Tapi yang berkebutuhan khusus itu apakah dia ini Pak, apa buta atau mungkin kognitifnya kurang atau apa? gimana ya, kalau
Sorry Pak, Dia ada dengan kawannya, ya. sorry, Dia tidak buta. Ah, ini agak Down syndrome atau bagaimana? dia ini karena dulu kan tinggalnya kan dengan kakeknya tuh pindah ke situ kan. Lalu saya tanya dengan apa bibinya, karena itu kalau pendekatan dari orang karena biasa ikut kakeknya itu kan dia gimana kurang lebih. Wah, freeze ya. Nah, Saya itu ketika dia di sini itu kan ya. SD kan sedang ramai juga di situ. SD kami itu kan jumlah siswa keseluruhan kan ada 120. Tapi karena tuanya Ya, oke. Oke. kendak ke SMA ada guru BP-nya gitu. Jadi begini Pak, jadi memang profesi guru itu kan tadi terputus-putus soalnya. Tapi Iya, apakah sinyalnya nih Pak. apakah semua siswa bisa mengenali dan menjelaskan ciri pertumbuhan fisik? Termasuk yang tadi berkebutuhan khusus tadi. Apakah bisa? Kalau yang itu dia enggak bisa Pak. Oh iya, Paling kalau ditanya misalnya tinggi, kalau dia memahami enggak bisa dia. pentingnya menjaga kebersihan diri, saya kira semua bisa. Atau ada yang tidak bisa? Bisa, Nah, bisa ini dia. bisa 100% ya. Kalau kita tanyakan sebelum berangkat sekolah, nah kita sebelum berangkat ke sekolah kalian harus apa dulu? Harus mandi Pak. Itu bisa. Oke, ini bisa Pak ya. Cuman waktu mengerjakan tugas itu dia enggak bisa karena harus, Oh, nah cuma harus kerjakan tugas dia enggak bisa. ya, Enggak ya, mau, ya. malas dia itu harus kita rayu terus. Tapi Oke, ketika temannya dapat nilainya tinggi, dia juga harus tinggi. Kalau enggak dia langsung pulang Pak. jadi begini, memang paradigma lama menurut saya sebelum sebelum kurikulum merdeka ini, memang banyak tingkat keberhasilan mengajar itu dites ya, Bapak. Jadi apa-apa tes gitu. Tapi sebenarnya tidak harus selalu tes. Nomor 2 ini seharusnya observasi. Jadi misalnya anak-anak itu datang lalu kita tanya, sudah mandi belum? Sudah Pak, sudah mandi belum? Sudah. Dan ternyata memang dia mandi ya. Misalnya ada bau sabun dan seterusnya. Ya mereka sudah lolos ini nomor 2. Tapi kalau misalnya mengerjakan tugas dia kurang, maka yaitu masalah lain, masalah kognitif. Tapi masalah afektif, misalnya di KKTP nomor 2 ini ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bisa saya kira. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan secara tepat ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Ini saya kira pertanyaannya ya tidak sulit Pak ya, kayak misalnya Iya, gimana iya Pak? Pak. Nomor 3 ini. Peserta didik mampu menjelaskan sih ini mengenai pertumbuhan. Misalnya kita kan kalau nama teknologi, nah karena masih bayi misalnya kan, nah berat badan kamu itu berapa misalnya. Setelah umur sekian tahun masuk SD, berat badannya berapa. Lalu yang lebih mudah Ya, dipahami, kadang kan ya, ya, perbandingan dari berat badan ya, ya. Ya. yang Intinya bisa kita itu membuat siswa pertumbuhan. menjelaskan mana yang sehat, mana yang tidak sehat gitu kan Pak. Jadi pribadi yang sehat seperti apa Iya, fisiknya. iya, Oke, harusnya bisa dong. Ini ya, 90% lah ya. bisa. Sebenarnya gini Pak, kalau memang Bapak itu kelasnya kelas inklusi, kenapa tidak ada solidaritas di sini? Karena kelas-kelas inklusi ini campur antara yang, mohon maaf, yang reguler sama yang berkebutuhan khusus, biasanya KKTP-nya itu gurunya itu bermain di solidaritas. Jadi kalau sudah tahu potensi anak-anaknya tidak bisa di kognitif, mereka ngincarnya nilai tingginya itu di afektif. Biarlah mungkin secara prestasi akademik kelas kami kalah dengan kelas sekolah sebelah. Tapi masalah solidaritas kami lebih tinggi. Kenapa? Karena kami merawat mereka yang berkebutuhan khusus. Ada setia kawan. Jadi di sini bisa bermain Pak Guru itu. Maka
tidak harus sama. Kita bermain KKTP berdasarkan potensi kelas kita. Kalau saya jadi Pak Silvanus, ada anak yang berkebutuhan khusus, di KKTP saya akan naikkan nilai solidaritas, dan itu A6. Menghargai orang lain yang berbeda. Dan secara agama itu lebih masuk ya daripada kognitif yang menjelaskan secara kompleks misalnya. Jadi itu Pak Silvanus. Nah, dengan memainkan KKTP, Baik. kita bisa bermain di target kelulusan, mahir gitu. Kalau KKTP-nya kita ubah ke solidaritas, bisa Ya. jadi kelas kita unggul. Gitu kira-kira Pak ya? Iya, Pak. Baik. Ya, oke, ke bawah lagi. Jadi ini Bapak Ibu, kita bisa bermain di KKTP berdasarkan kondisi kelas kita. Apalagi temanya aku tumbuh dan berkembang. Masa tidak ada apa namanya psikomotoriknya gitu. Aku tumbuh dan berkembang. Pasti ada kegiatan-kegiatan psikomotorik. Oke, apa yang harus aku lakukan agar dapat tumbuh lebih baik? Ini sangat bagus sebenarnya. Dan ini bisa secara intern individu ataupun secara sosial. Pergaulan sosial seperti apa yang harus aku lakukan agar dapat tumbuh lebih baik, ini bisa dijawab seperti itu. Oke, ke bawah lagi. Saya mau mengatakan ini pertanyaan yang sangat bagus ya dan mendalam untuk kelas SD. Karena mereka bisa, oh ternyata untuk tumbuh baik itu saya tidak usah bergaul dengan yang bully-bully itu. Nah, itu kan bisa. Saya kira dari sini tidak ada masalah karena sintaknya sesuai kecuali 150 menit itu. Bagi saya yang masalah ya Pak Silvanus. Iya. Ya, Bapak juga mengerti. Jadi sebenarnya sintaknya sudah Iya, sesuai. iya. Ke bawah lagi. Nah, ini menarik lagi, Pak. Masih? Kalau memang berkelompok, yang berkebutuhan khusus itu kan pasti bergabung dengan teman yang normal gitu ya. Iya. Itu Tapi juga begini, baik. Pak. Mereka bisa berkawan atau bagaimana? Ini kan ada temannya tuh yang dekat dengan dia tuh kan kita tahu. Lihat teman yang dekat yang laki-laki tuh, ada teman yang bagus. Kalau begini, kita lihat teman dia, siapa yang paling dekat dengan yang bisa merayu dia, nah, gitu. Mengarahkan dia, oh kita aja ini. Nah, tuh. Ya, ya. Ya, artinya kan sebenarnya Pak Silvanus itu kekuatan kelasnya itu ada di penanaman nilai solidaritas. Sayangnya itu tidak di KKTP kan, Iya, bagi saya ya. Bu Nuriana, silakan Bu Nuriana. Jadi itu yang saya menyayangkan. Ya. Jadi potensi kelasnya apa, KKTP-nya di mana gitu. KKTP-nya tidak salah, tetapi sebenarnya bisa lebih maksimal kalau melihat profiling students, istilah saya. Gitu. Maka kan di LK berapa, 1 atau 2 itu, kita melihat latar belakang keluarga. Nah, itu supaya kita bisa bermain di KKTP. Gitu kira-kira ya, Pak Silvanus ya. Yang lain iya, tidak Pak. Iya, masalah sih. Ya, yang lain tidak masalah. iya, iya. Baik, silahkan Pak Silvanus untuk Nanti, tutup share screen. udah ya? Sudah, sudah. Oke, makasih Pak Greg. Sampai belajar Sama-sama, nih. sama-sama Pak. Nah, sebentar Ya. lagi kita akan ke LK10. Satu lagi lah. Saya mau bertanya pada siapa yang belum pernah ya? Ibu Ira bagaimana Bu? Bisa sharing nggak Bu? Pak Laya ada kah? Pak Laya belum ada tuh? Oh, belum ada. Oh, Bu Ira audionya masalah ya? Masih Bu? Audionya Bu? Halo Bu Ira? Halo, Bu Ira. Ya, saya coba, Pak. Ah ya, silahkan. Berarti kalau Bu Ira bicara saya harus Bapak Ibu, saya mengatakan latihan share screen ini sangat penting nantinya ke depannya ya. Sekarang paling Anda bertemu saya yang tidak terlalu pemarah itu, tapi nanti
Semoga nanti paham. Oke, Bu Ira sudah. Kelihatannya bermasalah ini, Bu Ira. Sebelah hitam, sebelah tampilannya komputer Bu Ira bagaimana? Ini Pak, apa laptop saya ini kan apa deh Pak? Udah nampak Pak? Nampak hitam ini Bu Ira. Jadi belum nampak tulisannya Ibu punya. Sabar ya Pak. Ya Bu. Oh ini sudah. Oke. Ini adalah lembar kerja 2. Ini rasionalitas Bu. Mau sharing yang ini kah? Yang dapat. Ya ini harus terkait dengan LK9. Ini saya kira sudah sambil lalu bisa kita jelaskan. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ibu kan menjanjikan pendidikan utama dan pertama peserta didik diperoleh dari keluarga, gitu kan? Harusnya ini ada dalam modul ajar. Ada tugas-tugas terkait keluarga. Bu Ira bagaimana? Apakah LK9 bisa? Pak ya, sebentar Pak. Oke. Saya ganti Pak. Apakah LK9? Ya Pak, ya, saya coba Pak. Ini untuk saya tidak masalah Bapak Ibu, tapi yang ini riskan Bapak Ibu. Maaf ya Pak. Oh tidak apa-apa, riskan ke depan. Ke depan ini riskan Bapak Ibu. Mungkin perlu latihan ya, masing-masing latihan. Ya Pak, baru ini Pak perdana screen. Ya. Oke. Ya, kita lihat modul yang sudah di layout bagus ya oleh Bu Ira ini. Ke bawah Bu, pelan-pelan Bu, fase B. Fase B berarti kelas 3 kah Bu? Atau kelas berapa Bu? SD kelas 3 Pak. Ya. Ke bawah, pelan-pelan. Ya, dia bahkan modul yang seperti kami buat dulu itu ya. Ada modul ajar bagi guru. Ini harusnya dirapikan lagi, tapi oke lah ya. Bisa jadi buku ini. Ya. Lalu ada informasi umum, profil pelajar Pancasila. Ini kan harusnya diisi ya. Harusnya diisi. Ke bawah lagi. Stop dulu. 70 menit ya Bu ya. Jadi 35 kali 2. Temanya apa ya Bu? Di atas tidak ada kah temanya? Dapat bertemu dan berkembang Pak. Oh. Kompetensi awal ini kira-kira dari pretest atau tanya jawab kuis singkat atau bagaimana Bu? Jadi kan sebelum masuk kelas itu ada namanya kompetensi awal. Anak-anak kelas 3 ini cara mengukur kompetensi awalnya Ibu Ira bagaimana?
Pretest dia, Pak. Oke, ke Melalui bawah. Pretest pertanyaannya seputar itu ya. Ke bawah lagi. Pribadiku tumbuh dan berkembang, kemudian ada pretest seperti itu, 70 menit dalam kelas, ada profilnya, beriman, ini hampir sama dengan pretest tadi. Tidak jauh berbeda. Terus, stop dulu. Oh, ini target akhir pencapaian fase B. Oh, ini yang profil pelajar Pancasila ya. Ke bawah lagi. Wah, ini dimasukkan berat ya. Jumlah siswa 12 orang, mahir 70%. Oke. Ada 4 KKTP, memahami C, membandingkan C itu. Melakukan psikomotorik, melakukan kebaikan, terima kasih puji Tuhan ada psikomotorik level tinggi ini, melakukan kebaikan. Ini juga bisa termasuk afektif yang tinggi kalau menghargai atau menghormati. Oke, jadi memahami C2 lah, membandingkan bisa C berapa? C4 atau berapa ya? Menyebutkan C1 lagi. Jadi Bapak Ibu kalau PBL itu sebenarnya bisa bermain di C tinggi, A tinggi, dan P tinggi sebenarnya. Tetapi ini ya oke lah, Bu Ira memilih 4 ini ya. Ke bawah lagi. Sebentar, saya mau bertanya. Memahami pengertian berbuat baik kan bisa 100% Bu ya? Kalau memahami pengertian berbuat baik, itu kan untuk, membandingkan C5, oke. Memahami pengertian berbuat baik. Saya membayangkan, anak-anak, coba contoh berbuat baik apa? Memberi sedekah, Bu, membantu orang tua. Itu harusnya bisa 100%, Bu ya? Atau Bisa, Pak. 70%? Bisa ya? Yang 100% kedua, bisa. membandingkan perbuatan baik dan jahat. Ya, ini tidak bisa 100%, Bu? Tidak bisa, Pak, untuk kelas 3. Membandingkan, berarti gimana itu? Yang tidak mahir itu gimana? Perbuatan jahat mereka, Pak. Tidak tahu. Kenapa? Kenapa? Bisa 100% untuk kelas 3, saya rasa, Pak ya. Ya, 1-2 bisa ya. Melakukan kebaikan. Nah, ini juga, kalau 100% kan hidupnya indah, Bu. Ini bisa 100% kan, Bu, nomor 3? Tidak bisa, Pak. Aduh, kenapa nggak bisa mahir semua? Saya nggak berani, Pak. Belum sanggup murid saya, Pak. Apa halangannya? Kok bisa ada murid Ibu yang 12 orang tidak mampu melakukan kebaikan secara penuh gitu? Masalahnya di mana? Karena ada dua orang tua saya itu nggak tinggal sama orang tuanya, Pak. Orang tuanya pergi bekerja di Malaysia. Oke. Jadi tinggal sama neneknya. Oh. Jadi kurang perhatian orang tua, Pak. Ini nggak bandel di sekolah saya. Keteladanan ya. Jadi itu di luar kontrol guru, Bu ya, berarti ya? Ya, ya. Oh ya. Berarti nomor 3 ini tidak bisa 100%, Bu ya? Untuk aspek melakukan. Menyebutkan bisa dong. Bisa, Pak. Ya, jadi 100% di 1, 2, 4, 70% di psikomotorik nomor 3. Ya, ya, itu alasan itu bisa diterima ya. Ke bawah lagi. Tadi model pembelajarannya apa? PBL ya? Ya, Pak. PBL, pertanyaan matematik, saya usul 1 atau 2 lah, Bu. Ini banyak kali ini. Ada 4, Langsung, Pak. menurut saya banyak ya. Ini belum diskusi toh, ini baru pertanyaan pemantik toh. Ya, Pak. Oh, Saya kurang, Pak. tapi sederhana kok ya ini ya. Apa perbedaan baik dan buruk? Contohnya apa yuk gitu ya. Ya, ya, oke lah. Ini pertanyaan bagus. Lalu sesuai dengan PBL tidak kita bawa? Coba saya mau sedikit lebih detail. Ya, 10 menit ini aman ya. Jadi ada absensi, mengkondisikan. Ini ada nyanyian atau apa, Bu? Mengkondisikan kelas ini gimana? Itu dengan menyapa ke mereka, Pak. Hmm. Nggak ada nyanyian. Oke.
Terus kegiatan inti 40 menit ya. Ya, Pak. Ada YouTube, ada kitab suci. Ya, ini aman-aman aja. Penutup 20 menit. Ya, ini sangat klasikal ya. Kalau ada formatif, tadi ada melakukan perbuatan baik, gimana Bu asesmennya itu? Aku mampu melakukan ya berbuat baik. Tadi ada nih di KKTP. Asesmennya apa? Saya coba mau lihat. Oh, ya, Pak. Oke. Nomor 2, Pak, ini. Oh, makanya itu bukan C itu Bu, itu. Kenapa Jadi, Bapak Pak, Ibu memuja kognitif ini? Saya tuh dikritik oleh teologan itu. Kamu bukan kelas matematika Greg gitu. Support itu yang mau memberikan afektif rohani itu ditingkatkan gitu. Ini pemuja kognitif. Ya, ini membuktikan dengan sikap dan perilaku baik ya. Ini kalau ada observasi atau validasi tanya jawab dengan nenek atau orang tuanya, sangat baik ini. Kalau soal, jadi Bapak Ibu, kalau soal itu hanya di kognitif. Tetapi kalau membuktikan, itu harusnya lembar observasi. Pertanyaan saya, apakah Bu Ira ada lembar observasi untuk membuktikan sikap perilaku baik dari siswa, ada tidak? ada, Pak. Ke bawah ya? Coba lihat. Oh, tidak ada maksudnya. Menyimpulkan kognitif pasti. Oh, ini kognitif semua ini. Ini atau ngambil dari pelajaran IPA atau bagaimana, Bu? Kognitif terus. Ke bawah lagi. Pemuja kognitif ini. Bapak Ibu maaf ya, saya dimarahi Romo kalau begini nih. Kamu ini mengajar agama atau mengajar kimia gitu. Oh, tidak ada ya, Bu. Instrumen penilaian afektif. Karena tadi ada melakukan perbuatan baik toh. Belum ada asesmennya kah? Oh iya. Ini lampirannya, coba kita lampiran ya. Oh, padahal ada gambarnya loh. Bagus itu. Tuh, bahkan ada yang berhijab toh. Kita bisa ada moderasi beragama. Oh, jadi hanya menjelaskan perbuatan baik ya. Menjelaskan perbuatan baik ini. Stop. Open kelompok ya. Ini juga tentang diskusi. Tentang diskusi. Ke bawah lagi ada, coba. Ini dia ada aspek sikap yang dinilai. Tapi ini menyelesaikan tugas kelompok dengan baik, kerjasama yang baik. Oh ya, ini juga termasuk perbuatan baik. Ya, tapi ini perbuatan baik dalam kelas ya. Saya tadi membayangkan perbuatan baik di luar kelas itu ada asesmennya. Ya, Dalam tapi kelas, Pak. ya nggak masalah sih, sesuai dengan ini. Cuma saya berharap ada asesmen untuk perbuatan baik di luar kelas. Baik, terima kasih Bu Ira. Silahkan stop share screen. Cuma ini ada nasihat ya. Advice. Untuk Bu Ira, apakah ada ruang konsultasi di luar kelas untuk anak-anak yang bandel atau anak-anak yang luka batin karena mungkin orang tuanya itu pergi atau apa? Ada nggak, Bu? Kadang-kadang guru agama ada toh. Kayak kita mendengarkan keluh kesah atau apa. Kalau konsultasinya, Pak, hanya melalui secara pribadi, Pak. Kalau ada misalnya anak yang berkelahi, itu kami bawa ke kantor, kami amankan, kami nasihati gitu, Pak. Kalau untuk reguler, ada pandangannya tidak ada, Pak, secara pribadi saja.
Ya, bagi ya. guru agama. Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi Bapak Ibu memang tantangan guru untuk mendidik untuk mengajar di pendidikan agama Katolik dan apa Bu? Kita itu kan nama pelajarannya sudah bukan PAK saja toh, tetapi PAK dan budi pekerti ya. Maka perlu ada ruang untuk budi pekerti. Ketika kita tahu secara profiling siswanya itu misalnya broken home atau dia itu bandel karena apa gitu, dendam atau bagaimana, maka sebagai guru agama dan budi pekerti perlu ada ruang untuk menempatkan mereka dalam tingkat mahir itu. Entah bagaimana caranya. Kalau saya di psikologi pendidikan pasti ada ruang konseling. Ruang konseling. Karena saya masih menangani mahasiswa, maka mahasiswa sudah tahu kalau bertemu dengan saya. Contoh beberapa tahun yang lalu. Pak, ini Pak, saya tuh selingkuh karena mahasiswa ya Bu ya. Saya tuh selingkuh dengan suami orang gitu misalnya. Gimana Pak? Nah, lalu kita coba cerita-cerita. Baik, informasi ini tidak akan keluar ya. Tetapi kenapa kamu begitu? Nah, dan seterusnya. Pak, ini Pak, kemarin tuh ada Romo Pak, dekat dengan saya gitu. Nah, terus gimana? Ya kami ini Pak, jadi dekat sekarang. Gitu. Loh, tapi kalau kamu sama Romo itu bagaimana nanti kamu dipanggil uskup gitu? Wah kami sudah terlanjur nginep Pak di hotel itu. Lah itu lebih parah lagi. Gitu. Mana Romonya? Mana ini Romonya? Dia kasih fotonya. Loh adik kelas saya di seminari dulu gitu. Jadi tambah repot lagi. Tapi informasi ini jangan dibawa keluar Bapak Ibu. Ini kita simpan karena kan kita bertanggung jawab terhadap nama baik siswa kan. Misalnya siswa ada masalah di keluarga atau apa. Tapi perlu ada ruang supaya tingkat kemahirannya itu 100%. Iman dia dan seterusnya. Tidak selalu berhasil, saya tahu karena beberapa konseling juga kembali lagi orangnya. Ketika ada masalah-masalah kembali lagi. Dulu parah lagi karena ada yang mau bunuh diri segala macam. Waduh, macam-macam ya. Tetapi ini karena tugas saya dan Anda sebagai guru agama dan budi pekerti, maka no excuse sebenarnya, tidak ada alasan berdasarkan missio kanonika yang diberikan Monsinyur kepada masing-masing dari kita. Bapak Ibu dulu lulus, kan ada missio kanonika ya? Iya kan? Nah, disitulah perannya. Jadi kalau misalnya masih ada target mahir itu 25%, padahal sudah ada missio kanonika nih. Nah, saya tuh bermasalah gitu dengan itu. Modul sebagus apapun, kalau target mahir itu 25%, ya saya bermasalah. Karena percuma modul bagus itu, karena kita itu tidak semangat 100%-kan iman mereka gitu. Pak, ini ada 70% karena oke lah 70%. 60% Pak mahir, oke lah. Tetapi kalau di bawah 50%, menjadi masalah karena missio kanonika itu seolah ya tidak serius kita itu. Kita menyerah dengan keadaan siswa, kira-kira begitu. Padahal kita itu dipandang oleh Monsinyur, kita masing-masing, kita itu yang menjadi apa ya, istilahnya pengantar sakramen keselamatan bagi anak-anak kita. Dan itu hanya bisa, tidak hanya melalui kognitif, Bapak Ibu, tidak cukup. Perlu ada afektif juga, perasaan yang semakin dekat dengan Yesus. Atau dalam konteks psikomoral Kristen itu, pikiran, perasaan, perbuatan, itu satu frekuensi dengan Yesus. Tadi kita lihat bersama, dalam modul ajar Bapak Ibu kan, pikiran terus. Tingkat kognitif. Sementara tingkat afektifnya, perasaan Yesus bagaimana? Apakah tidak diolah? Itu menjadi pertanyaan saya. KKTP-nya kenapa tidak ada nih seperasaan dengan Yesus dengan aspek masing-masing. Entah elemen gereja, pribadiku. Gitu. Oke, itu kita sudah membahas tentang LK9. Semoga Bapak Ibu mengerti jalur koreksi saya gitu. Jalur koreksi kami lah ya, yang dari sisi psikologi pendidikan dan teologi. Mungkin ada dosen-dosen yang menekankan teologinya, romo-romo mereka. Oke. Mungkin ada dosen-dosen yang menekankan pedagoginya, kan anak-anak ya. Oke, silakan. Tetapi karena pesan di belakang saya adalah keseimbangan itu, Pak Greg, jangan hanya kognitif saja. Itu saya dengarkan dari beberapa teolog. Pak Greg, itu tingkat target
Mosok anak-anak dibiarkan 25% mahir. Yang 75% itu dibiarkan apa? Tidak mahir kah? Imannya tidak mahir, bagaimana mereka itu? Ya, maka Bapak Ibu, ini menjadi PR ya. Lalu koherensi berpikir tadi. Baik, kita sekarang ke LK10. Nah, kita buka dengan menjawab pertanyaan ini. Bu Krisna ya. Bu Krisna mau tanya untuk LK10, apakah kita susun modulnya satu subelemen untuk satu semester atau satu kali pertemuan? Kalau dari contoh Pak AT, Bapak Ibu sudah mendapat contohnya ya. Itu kalau di video itu ada 3 siklus dan dibuat dalam 2 siklus. Ya intinya nanti pada akhirnya perlu ada. Oke, saya tanya Bu Krisna. Bu Krisna apakah bisa sharing pekerjaannya supaya lebih jelas saja ya? Bisa, Pak. Tapi belum selesai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ada formatnya ya. Karena saya membayangkan kalau hanya satu kali pertemuan ya. Sudah terlihat? Oke. Ini bahkan sudah tulis 85 JP toh. 17 Ya, kali untuk satu pertemuan semester toh. itu, Pak. Oh ya. Tapi kalau satu semester terlalu berat nggak ya? Kalau saya sih seneng. Karena lebih enak itu loh, sampai dengan proyek akhir toh. Ya, sampai sampai aksi nyatanya. Jadi bagaimana Bapak Ibu ya? Saya berpikir itu, jangan memperberat diri sendiri gitu. Kalau di Pak Ate sampai akhir toh. Oh, kita lihat dulu. Jadi dari Bu Krisna 17 kali pertemuan ada 85 JP dilaksanakan setiap hari Sabtu Bu ya. Jadi satu kali pertemuan berapa JP Bu? 5 JP ya itu. Oke. Terus ke bawah tujuannya ada Ibu pakai elemen yang apa ya Bu? Saya pakai elemen kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Makanan Tujuan khusus. Ini berarti nanti display Bu. Ya? Arah akhirnya, pertemuan akhirnya ada display makanan tradisional atau? Ya, ada festival makanan tradisional, Ya, Pak. saya membayangkan ke sana. Berarti koheren, deskripsi project, terus ke bawah, Bu. Pelan-pelan. Stop. Masuk akal ya. Jadi, bisa ditambahkan kesehatan juga. Ini hanya membuat gap antara modern dan tradisional ya. Padahal makan tradisional itu kan juga bisa lebih sehat sih. Tapi oke lah, itu hak Ibu untuk. Saya narasinya itu kalau ada yang kurang, piye gitu loh. Jadi keunggulan makanan tradisional itu lebih sehat Bapak Ibu. Sebenarnya, karena sudah terbukti ya, bertahun-tahun, tidak hanya lebih murah, lebih sehat juga. Karena biasanya dari bahan-bahan alami gitu kan. Bandingkan dengan ayam goreng McD itu, kan banyak micinnya dan seterusnya. Ya, Jadi betul, Pak. kearifan lokal itu tidak hanya dari aspek budaya, dari aspek kesehatan dan ramah lingkungan itu lebih hubungannya lebih harmonis gitu daripada yang modern. Tapi ini rupanya belum diangkat oleh Bu Krisna. Bu Krisna hanya dari perspektif cinta budaya sendiri gitu kan. Iya kan? Belum dari aspek kesehatan dan harmonis dengan lingkungan. Ke bawah lagi, Bu. Ya. Belum lagi aspek industri. Jadi makanan tradisional itu lebih ramah secara ekonomi daripada kapitalisme makanan. Kok saya malah terlalu jauh ya? Nggak usah terlalu jauh, pelan-pelan. Dimensi elemen, kemandirian, gotong royong, kebinekaan. Masuk nggak ini? Ini sudah sesuai dengan PPT-nya ini ya, Bu ya? PPT yang dibagikan itu sudah ya, Bu ya? Ya.
Subelemen ini nanti harapannya elemen, subelemen, dan akhir fase, bahkan sudah di aktivitas ke-11 dan 12, 4 dan 16. Mengembangkan itu P ya, Bu ya? Ya, Pak. P tinggi, memberikan penilaian, ini juga tinggi semua. Kerjasama itu P dan A tinggi, mengamati lingkungan sekitar dan menemukan observasi itu C tinggi, menumbuhkan rasa kebersamaan afektif tinggi. Oke. Coba apakah global itu juga tradisional? Ya, nanti saya lihat lagi. Referensi perkembangan subelemen antarfase. Bagaimana dia? Oh, Ibu bukan pakai yang mahir ya? Pakai yang ini ya? Karena tadi Ibu Iren ada WA di grup, Pak. Menggunakan belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ya, sebenarnya prinsipnya sama saja dengan yang mahir sampai dengan apa ya? Belum berkembang itu sama. Tapi mungkin ini format P3 ya. Ya, ikut aja lah saya. Hah? Kok hanya kognitif? Coba lihat. Oh, ini ada masing-masing ya. Oke, bagus terus. Ya, ini sangat koheren. Gotong royong ada masing-masing. Berbagi ada masing-masing. Ini oke. Wah, Bu, kalau 17 pertemuan indah banget ya. Itu bisa dipakai sekolah sih sebenarnya ya. Itu 1 semester, Pak. Iya sih. Ya, saya enak banget ini kalau ngerti kalau hanya 1 pertemuan. Ibu. Ngoreksinya tidak lengkap gitu. Kalau ini kan enak ini. Oke. Satu Terus, Bu, pertemuan mungkin di sini aja, Pak, di pengenalan makanan kesukaan itu 1 pertemuan kan? berarti 5 JP hitungannya. Ya, ini kan tahap dalam proyek keeping ini, Pak. Ada 7 kali pertemuan, ini sudah terperinci di sini. Oke. Di tahap pengenalan itu ada 3 kali pertemuan. Boleh, karena 1 kali pertemuan sangat oke. 1 kali pertemuan dengan catatan semuanya sudah rapi dari 1 sampai akhir, Bu ya. Ya. Jadi bisa secara detail 1 pertemuan 5 JP artinya, tetapi yang lain sudah dibuat urut-urutannya, target-targetnya gitu. Terus tahap aksi membuat draft, loh nggak display, Bu? Oh, ini display ya? Ya. Festival ya, sampai festival ya? Ya, ini sampai festival, Pak. Oh, bagus. Kok tidak ada kerjasamanya, Bu? Dengan siapa gitu? Di membuat makanan tradisional ini, Pak, nanti kerjasamanya. Maksudnya kan kalau display festival makanan tradisional, itu kan ada yang diundang. Ya, betul. Itu nanti di alur aktivitas, Pak, di bawah ada. Oh. Ini kan hanya itu aja, hanya tahapannya. Ya. Ke bawah. Ini alurnya. Oh, iya. Nggak masalah karena yang atas sudah oke. Ini mungkin nilainya 105, Bu. Nih. Coba ke bawah, Bu. Nah, saya ngisi bagaimana? Lengkap kok. Terus penjelasannya juga oke. Oh iya, ini mungkin 100 nih. Nah, saya mau apa? Nah, di aksi nyatanya, Pak. Di aksi nyatanya ini tahapan-tahapan kerjasamanya di sini. Oh, ini nama makanannya apa, Bu? Clipping. Keeping, Pak. Oh, bayangan saya itu ada banyak makanan dijadikan satu, ternyata hanya satu. Satu makanan saja. Terus dijual atau enggak? Nanti di festival itu dijual untuk orang tua dan masyarakat yang hadir. Oke. Terus ke bawah. Baru sampai refleksi. Tinjak lanjutnya belum, Pak. Belum selesai. Wah, ini sebenarnya kalau saya membayangkan pengembangannya banyak, Bu, karena makanan itu kan menyatukan orang ya. Itulah kenapa Yesus itu mengadakan perjamuan terakhir karena makanan itu menyatukan orang. Artinya
dari display itu bisa kemudian diangkat solidaritas, tidak hanya modern versus tradisional, tetapi solidaritas, apalagi persahabatan, apalagi tukar budaya, macam-macam. Tapi hanya satu makanan, Bu? Satu makanan, Pak. Oh. Atau mau ditambah makanannya? Ya, kalau bisa, Mbak gitu. Masuk, ini berarti berapa siswa? Berapa siswa? Kalau untuk kelas 4 itu ada 18 siswa, kalau yang dengan siswa-siswa Protestannya, Pak. Ya, itu kan bisa tuh. Untuk Katolik 6 aja. Ya, nggak apa-apa itu. Kan bisa berapa makanan lah itu. Kalau Katolik 6, satu jenis makanan boleh, tapi karena mungkin Bu Krisna dan teman-teman juga paham bahwa ada kolaborasi antara siswa kita dengan pihak luar sekolah. Jadi tidak hanya siswa kita dengan pihak sekolah, tapi juga ada pihak luar sekolah. Itulah kenapa saya kalau mungkin saya beri 100, karena semua ada tuh, semua ada. Saya tidak punya alasan untuk mengurangi nilai. Misalnya kemarin yang 98 itu demokrasi, dia memilih OSIS, itu kan juga sudah demokrasi ya, memilih ketua OSIS. Nah, dia tahap-tahapnya menyadarkan tiap-tiap siswa sebelum pemilihan OSIS itu ada kampanye tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, ada macam-macam prosesnya sampai sana. Lalu jadilah itu pemilihan dan itu bagus. Tapi itu internal. Sementara yang dilakukan Bu Krisna itu festival makanan ini bisa eksternal, bisa kerjasama dengan pihak lain. Ya Bu, gitu saja. Jadi urut-urutannya seperti itu. Satu meeting cukup. Ya, Pak. Ibu Anastasia, daripada mengantuk, sharing dulu lah Bu. Pekerjaan Ibu ini. LK10 sudah tahu Bu? Kalau saya lihat dari hawa-hawanya sudah itu, sudah selesai Bu Anastasia. Gimana Bu? Belum berani kah? Masih mute, masih mute. Udah selesai saya Pak, saya pakai 1 semester juga. Cuma kami di sekolah itu satu tema kearifan lokal harus 2 topik saja yang disuruh oleh instrukturnya kemarin dalam SD karena masih baru. Jadi saya memakai tema itu memang kearifan lokal, tapi elemennya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan gotong royong. Jadi anak-anak itu kami ajak berkebun. Bagus. Jadi berkebun. Apakah bisa share screen Bu? Sebentar aja Bu. Laptop saya ini lagi bermasalah kah? Atau idenya bagus Bu, idenya bagus. Jadi cuma Pak. Ya. Saya tadi udah kirim loh. Iya, makanya saya tahu Ibu selesai, wong Ibu kirim. Udah saya kirim, tapi kemiripannya itu tinggi. Apa yang salah dari pekerjaan saya? Sudahlah, Bu. Tidak usah dipikirkan. Saya koreksi saja nanti. Bentar dulu saya carinya ya. Untuk P ini tingkat kemiripan nantilah ya. Nanti saya pikirkan, karena yang penting kontennya. Saya loh Bu, kalau saya ya, Jangan disamakan dengan yang lain. Takut kemiripannya itu di mana letak salah saya. Nanti saya abaikan aja, asalkan karena begini, konteksnya Bapak Ibu kan banyak yang belum mengalami kurikulum Merdeka toh. Saya masih belum belajar toh. Oke, jadi tingkat kemiripan akan saya abaikan asalkan kebenaran kontekstualnya kuat ya. Kalau ternyata Bapak Ibu copy paste tapi tidak kontekstual. Wong banyak sekolah di Jawa yang sama kok. Bangun tempat sampah, banyak. Sama juga prosesnya, yaitu baik-baik saja. Ini tanam pohon banyak juga. Nah, berkebun itu sebenarnya sangat kontekstual dengan global warming, Bu. Iya, karena sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah itu luas sekali tanahnya. Itu nilainya 250 mungkin nanti. Jadi saya kemarin udah diskusi dengan wali kelas 4, karena memang baru pertama kami laksanakan ya.
Karena dari instrukturnya itu bilang guru agama harus jadi fasilitator. Jadi guru agama harus yang membuat ini yang Bu Kris tadi bilang apa itu Bu maksudnya tuh? Apa namanya itu Bu? Pelopor. Pokoknya buat yang itu, makanya saya diskusi, waktu buatnya itu saya diskusi dengan wali kelas, itu ini yang dilaksanakan, saya bilang gitu. Jadi nanti untuk berkebun cabai itu, pertama harus dibedakan mana, apa, anak-anak itu dan nanti diajak analisis gitu Pak, membedakan Berkebun cabai. Waduh. cabai, sayur, kan nanti Oh, hasilnya ya. bisa dijual loh Pak. Oh, saya kira hasilnya mau dikirim ke dosen STPK ya. Oke, Bu, nah, ini bagus kalau Tapi ada analisisnya. Anak-anak itu diajak beranalisis, membedakan cabai yang berpupuk dan cabai yang tidak berpupuk untuk kedepannya. Kan enggak 1 bulan cabai kan? sip. 1 semester. Jadi saya buat 1 semester sama dengan Bu Kris. Bagus. Saya tunggu, Bu. Nanti tunggu nilainya saja. Tapi jelas ini ada proyek akhir ya. Ada proyek akhir. Kalau Bu Kris itu di display, kalau Bu Anastasia bisa dijual ya. Itu Ya, bisa dijual. mempunyai nilai ekonomi yang sangat oke. Udah saya uraikan di situ. Cuma hari ini saya enggak bisa itu. Laptop saya enggak tahu salah tekan tadi apa. Pak Greg, izin Pak Greg. Mungkin kurang doa, Bu. Doa sebentar. Silakan Pak Arisman. Mungkin karena jaringanku Pak ya. Tadi LK10 itu bukan seperti itu persennya loh Pak. Berarti yang sampai di sama Bapak begitu Pak ya? Loh, yang saya bagikan ke Anda? Itu sudah dinilai barusan, tapi posisi... LK10 Pak. LK10 belum saya nilai itu. Hah? Apa ya? Kayaknya sudah ini loh Pak. Ada nilainya 75. Atau jaringan Oh, itu saya. LK9. LK9B, Pak. Berarti Kalau saya nggak salah kirim Pak ulang Arisman itu tingkat kelulusan mahir 25% atau berapa itu? Bukan itu Pak, saya sudah kirim seperti yang direvisi itu kan, saya sudah kirim dua-duanya. Jadi bukan itu. Berarti belum sampai gitu Pak. Sebentar. LK10 ya? Saya akan share. Oh. Sebentar. Atau Pak Arisman bisa share? Bisa saja sih Pak, tapi takut jaringan ini bolak-balik ya apa. Oke, sebentar. Saya berulang. Atau saya coba aja Pak, nanti kalau keluar. Oke, saya share ya. Ya. Mana tadi? Ini. Jadi di tempat saya, Bapak Ibu, nomor 10 itu perangkat pembelajaran tugas 9. Ini ada 15 yang mengirim belum saya nilai 1. Oh, masih ini ya. Ini nomor 10. Sementara nomor 11 adalah P5. Ini tugas 10. Jadi 9 itu ada 9A dan 9B. Begitu Pak Arisman. Nah, yang satu ini belum saya nilai. Gitu. Iya ya. Begitu. Jadi yang Bapak kirim ini LK9B. Jadi harusnya modul ajar itu 2. Ini kan modul ajar 1, modul ajar 2 gitu. Dikirim masing-masing. Ini ada 1 yang belum saya nilai, nanti saya nilai. Ini baru 1. Yang mengirim ini namanya adalah siapa, Bu? Yang tadi mau presentasi tidak jadi tadi itu. Terpental lagi saya. Oh, sudah Pak, aman. Aman Pak Arisman. Masih 1 ini yang mengirim. Nah, maka saya tahu beliau sudah selesai. Begitu Pak Arisman. Jadi kalau misalnya ada revisi, tinggal direvisi saja. Saya tidak akan. Jadi gimana ya Bapak Ibu? Saya maunya. Tapi kalau tidak direvisi nilai aman loh. Bapak Ibu silakan lihat. Nilai aman. Tapi kalau direvisi nilai ditambah. Itu karena saya ada
pesan dari belakang, Pak Greg, kalau mau nilai tinggi ya mereka harus semangat gitu ya. Jadi intinya itu. Oke, Bapak Ibu, sementara itu semoga membantu diskusi kecil kita ini. Dan kalau memang sudah direncanakan untuk profil penguatan pelajar Pancasila ini disiapkan dengan baik, yaitu semoga membantu sekolah Bapak Ibu semua. Karena mau tidak mau kelihatannya itu akan dilaksanakan gitu. Saya tidak tahu dengan Menteri Pendidikan yang baru, tapi kelihatannya ini akan dilanjutkan. Begitu ya Bapak Ibu ya, sementara. Terima kasih sudah bergabung. Selamat berweekend dulu. Saya mau istirahat dulu, ini agak pusing ini. Semoga Bapak Ibu sehat ya. Yang mau ke gereja silahkan ke gereja. Doakan saya yang berdosa ini ya Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa melayani Yesus di konteks tempat kita masing-masing. Bu Sinaga, silahkan bertanya atau memberi pernyataan atau mimpin doa, silahkan. Jadi Pak, kita membuat untuk LK 10 ini untuk 1 semester atau untuk sekali pertemuan saja Pak? Perencanaannya 1 semester, pertemuannya 1 pertemuan. Berarti nanti untuk PPL ketiga, kita kan ini langsung video Pak. Berarti yang 1 pertemuan itu Pak untuk video nanti Pak? Kalau batch yang lalu, 1 video isinya 3 pertemuan P5. 3 1 pertemuan. video isinya 3 pertemuan P5. Itu digabung-gabung Bu. Jadi digabung. Berarti nggak sekaligus 1 video itu langsung nampak hasil ya Pak ya? Masih dosen nggak meminta hasil berarti ya Pak? Hasil karya. Ya, 1 video itu isinya 3 pertemuan, berarti ada hasilnya Bu di akhir. Pada saat kapan mengerjakan hasilnya? Sedangkan itu ini aja kayak kalau saya kemarin diminta ya Bu untuk kayak display itu, hasilnya sudah disiapkan dulu gitu. Jadi bisa pinjam lomboknya orang gitu kan, atau bisa pinjam makanan tradisionalnya orang itu misalnya kalau jadi nanti kayak syuting aja, karena durasinya dibatasi sekitar 5 menit kali 1 pertemuan atau 7 menit kali 1 pertemuan. Jadi tidak bisa seluruh proses gitu. Iya, saya kira harus semua gitu nampak di setiap pertemuan. Nanti di video itu digabung semua, anak-anak mengerjakannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana. Bu, bayangkan yang koreksi Bu. Misalnya 5 JP tadi 1 video, misalnya ya, 5 JP 1 video, misalnya saya ngoreksi 1 berapa ini kita? 15 ya, misalnya 15. Kalikan 5 JP apa tidak pusing Bu? Dosen-dosen yang ngoreksi itu. Jadi kami kira-kira hanya mau tahu tahap-tahapnya aja. Sampai dengan tahap akhir. Misalnya, tahap akhirnya adalah jualan sayuran, itu ada semacam syuting jualan sayuran. Kalau misalnya hasil akhirnya adalah misalnya suara demokrasi pemilihan OSIS, nanti ada kayak display pemilihan OSIS. Jangan pusing Bu Anastasia, jadi itu nanti pelan-pelan dulu. Pusing apa? Itu barang belum jadi. Itu yang pertama Pak, yang kedua ini kan karena overthinking saja. Nanti ada itu barangnya. Iya, saya kira dia harus koheren. Seperti saya kan ngambil elemennya masyarakat. Kemudian untuk modul ajarnya juga saya kira harus koheren mulai dari sampai ke P5-nya gitu Pak. Ternyata saya lihat di punya Ibu Kris, Ibu itu pertama ngambil pribadi kok jadi P5-nya kok jadi ke membuat ini gitu, membuat makanan. Saya kira harus koheren gitu Pak sampai ke P5 gitu. Koheren Bu. Kompetensinya Bu Kris tadi kalau dilihat ya, itu kan mengembangkan pribadi. Kemandirian atau apa tadi Bu Krisna itu? Kemandirian atau apa tadi yang terkait dengan pembuatan makanan.
Jadi fokusnya bukan di membuat makanan, mengembangkan pribadi melalui makanan tradisional. Jadi sebenarnya nyambung kalau dilihat kompetensinya. Kalau makanannya sendiri mungkin punya nilai apa ekonomi, nilai budaya, tetapi pengembangan kompetensi siswanya juga berakhlak apa? Tadi apa Bu? Pilih yang kreatif kan? Mandirian, gotong royong dengan kebinekaan global. Maksudnya itu jembatannya. Jadi bagaimana pengembangan pribadiku, kemandirian, itu kan termasuk pribadiku tuh. Kemampuan bergotong royong juga termasuk pribadiku toh. Tapi tidak usah dipikir terlalu dalam Bu, karena kalau PAK dan apa namanya? P5 itu pasti terkait, Esto, pasti. Apalagi Bu beriman dan berakhlak mulia, itu pasti terkait itu. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Ibu mau lari kemana? Ibu masyarakat. Ibu mau jual apa? Jual lombok lagi. Terkait, Bu. Kan? Itu terkait semua kalau PAK itu. Saya kan Pak mulai dari awal konsisten pada masyarakat. Kemudian melestarikan lingkungan. Nah, di modul 2 itu kan saya buat di situ untuk aksinya anak-anak itu membuat sesuatu yang berguna dari barang bekas. Nah, jadi di profil P5 juga saya melanjutkan itu gitu. Menggunakan barang-barang bekas untuk karya-karya yang bisa digunakan anak-anak seperti dari botol bekas gitu, Pak. Bagus. Saya kira harus orang seperti itu. Bagus. Ternyata beda. Yang saya lihat gitu Pak. Oh ya, jadi yang dikatakan Bu Sinaga itu tidak salah. Tapi yang dikatakan Bu Krisna juga betul gitu. Jadi bisa beda, bisa tidak beda tergantung dari perspektif cara melihat. Apakah menjual botol bekas itu tidak Pancasilais? Pancasilais dong. Ada unsur sila kedua di sana. Ada unsur sila kelima toh, keadilan sosial bagi, maksudnya kalau itu ekonomi, nilai ekonomi kan ada juga. Lalu ada unsur kreatif, gotong royong juga ada. Lalu terkait juga dengan aksi dari elemennya PAK kan juga. Terkait, Bu. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Itu saja yang mau saya perjelas karena menurut persepsi saya ternyata seperti itu gitu. Ya. Ya, Bapak Ibu. Pesan saya jangan terlalu overthinking, ya. Jangan terlalu overthinking, tahap demi tahap saja. Nanti pasti ada apa namanya jalan lah untuk menghubungkan satu dengan yang lain, gitu. Membuat project apa gitu nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Cuma memang masalah belum bisa share screen ini yang masih menggelisahkan saya sebenarnya. Bapak Ibu belum semuanya lancar share screen. Ini yang saya agak khawatir sebenarnya. Nanti kalau pair teaching itu harus bisa ini Bapak Ibu, share screen. Lalu apalagi ujian komprehensif dan seterusnya. Tapi kita sambil jalan ya. Bu Anastasia, ada masalah, menyerah atau bagaimana kok? Saya menyerah. Itu loh Pak, yang video P5 itu tadi tuh emang bisa dibohong-bohong gitu Kak? Nanti lihat saja aturan mainnya bagaimana. Enggak masuk akal, tanamannya belum jadi, anak-anak belum bisa menganalisis, kok disuruh video. Itu dia Bu Ana, saya jadi kan belum bukan sekarang. Bingung bukan saya sekarang. Pak. Bukan sekarang. Kalau sekarang dilakukan, mati sudah kita ini. Saya juga tidak bisa mengoreksi. Jangan dipikir sekarang. Ibu pikir dulu modul Ibu apa? LK10 sudah selesai toh? Udah, tapi saya mau tanya Bapak koreksilah dulu saya. Nah, saran saya, Ibu pikir dulu nanti ke gereja naik apa gitu. Naik ke gereja naik apa? Komuni sama romo siapa itu dulu yang dipikir. Baru nanti Senin pikir lagi apa. Kalau sekarang semua pikir, susah Bu. Susah. Begitu Bu ya? Gimana enggak dipikir barang disuruh buat video P5. Ayo, stres dulu Pak. Jangan. Nanti biar yang menjelaskan Romo Subi dan tim. Langsung ke ujian UP aja kita kan Bu Anas, nggak usah mikirin P5.
Bahaya, Bu. Jangan, Setuju, belum siap Bu. UP. Saya yakin Setuju. belum siap UP. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu ya. Mari Oke. kita akhiri dulu daripada overthinking semua ini. Bu Anastasia sudah overthinking. Pokoknya tenang-tenang dulu, tahap demi tahap. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan Bu Anastasia untuk mendoakan kita semua. Agar Bu Anas tidak overthinking ya. Oh Silahkan. iya, terima kasih. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepada Engkau karena Engkau selalu menyertai kami dalam sepanjang Jum ini dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melaksanakan PPG ini sampai saat sekarang. Curahkanlah selalu roh-Mu kepada kami semua ya Allah, supaya kami mampu dan semangat dalam melaksanakan perkuliahan ini sampai selesai. Dan berikanlah juga kesehatan kepada para dosen kami, agar mereka selalu sehat dan semangat dan penuh dengan kesabaran membimbing kami dalam perkuliahan ini. Ya Allah Bapa, kami mohon juga curahan Roh Kudus-Mu dan kesehatan untuk keluarga-keluarga kami. Semoga di dalam menjalankan perkuliahan ini kami tidak melupakan keluarga kami, tetapi sebaliknya kami semakin mampu menjadi orang yang profesional di mana tugas kami dilaksanakan dan dalam keluarga juga kami perhatikan. Ya Allah Bapa, doa ini kami gabungkan dengan doa yang diajarkan putra-Mu kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, yang ada di surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu. datanglah Datanglah kerajaanmu, Datanglah jadilah kerajaanmu, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kehendakmu dalam di surga. atas bumi seperti Beri dalam rezeki surga. berilah kami rezeki pada hari rezeki ini, dan ampuni kesalahan Dan kami, ampunilah kesalahan seperti kami, kami mengampuni atas dan kepada kami, mengampuni dan salah dalam kepada kami, pencobaan, dan tetapi jangan bebaskan kami dari yang jahat. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. 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 Terima Selamat sore. kasih Bu Terima Anastasia, kasih. teman-teman. Selamat sore Terima semua. kasih. Terima Selamat kasih, sore, Pak. Pak Greg. Ya.